Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Baik. Kurang. Yang kurang kira-kira karena apa? K1 B. Oh, ada yang lagi M. Kemudian yang lain bagaimana? Baik. Baik. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kurang semangat karena apa? Sakit gigi. Oke, semoga yang sakit cepat sembuh ya. Oke, pada kesempatan ini senang sekali kembali bertemu dengan anak-anak Bapak di kelas 8C. Sebelum itu Bapak ingin menanyakan kehadiran siswanya. Ada beberapa orang nih yang tidak terlihat hadir pada hari ini. Siapa saja yang tidak hadir? Arif. Arif? Terus Pak. Tina. Arif? Siapa lagi? Ramadan. Dina? Ramadan. Ramadan. Oke. Ada yang tahu kabar Arif? Apa? Selamat tahun. Oke. Ramadan? Apa? Oke. Kalau ada temannya yang tidak hadir, terutama sakit, itu kalau bisa dijenguki lah. Atau yang kayak tadi ada 2 orang yang apa. Nah, kan sekarang mudah pakai handphone, ditanya ya. Ditanya, terutama kayak Dani, teman dekatnya Arif kan. Ditanya, kenapa tidak hadir, seperti itu ya. Habis pulang sekolah nanti ditanya. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu menurut perjanjian agama masing-masing kepada seksi keagamaan. Rizky, maju ke depan untuk memimpin doa singkat saja. Pada kesempatan ini kita akan belajar IPA kembali, yang mana pada hari ini memasuki bab unsur senyawa dan campuran. Nah, sebelum itu Bapak ingin menanya, kita mengenal yang namanya sungai, danau, laut, itu pasti kenal lah. Oke. Sebutkan nama sungai di daerah kalian atau di tempat asal kalian. Ada yang tahu nama sungainya? Ya, Sungai Barito, betul. Sungai Kapuas, betul. Sungai Mahakam. Sungai Mahakam letaknya di mana? Nah, Kaltim. Yang di Kalsel, Sungai Martapura, betul. Itu yang ada di Siring, ya. Siring itu Sungai Martapura. Kenapa jadi daerah kita ini namanya Sungai Lapum? Nah, itu dikarenakan nama sungainya Sungai Lapum itu ada di belakang. Nah, kemudian ada juga istilahnya danau. Sebutkan nama-nama danau. Danau Toba. Apa lagi? Danau Cermin, Danau Seran, betul, yang di sekitar kita Danau Seran. Oke. Kalau laut, ada yang tahu nama-nama laut? Itu pantainya, betul. Kalau laut? Ya, ada yang dinamakan samudra.
Jadi laut itu bagian dari samudra kebiasaannya. Samudra ada samudra Pasifik, Atlantik, dan India. India. Oke. Kemudian di sekitar kita ini pun ada pula yang namanya rawa-rawa. Nah, tadi disebutkan ada danau, sungai, laut, rawa-rawa. Rawa ini bang di mana tempatnya? Keluar rumah. Ya, di bawah rumah bisa. Di rumah Apakah semua tempat ini ada rawa-rawanya? Ada. Ada. Aldo, apakah di tempat Aldo ada rawa-rawanya? Rumah Aldo? Rawa-rawa dulu buat rawa. Apa itu rawa-rawa? Kayak baju-baju. Kayak banyu-banyu air. Ada yang masih belum atau bingung ya? Rawa-rawa ini kategorinya masuk mana? Kayak gitu kan? Ada yang mau berhipotesis kira-kira termasuk mana? Rawa-rawa ini termasuk apa kategorinya? kubangan air. Ada yang mau berpendapat gubangan air. Lumpur. Oke, bagus. Bapak tampung dulu lah. Rawa-rawa adalah gubangan air. Oke. Nah, pada kesempatan ini kita terlebih dahulu akan membangun pemahaman kita terkait materi apa hubungannya yang Bapak tanyakan tadi dengan bab yang akan kita pelajari, yaitu di bab 2 tadi. Nah, kira-kira apa? Keempatnya ini merupakan disebut juga ekosistem lahan basah. Nah, keempatnya ini bisa juga disebut dengan dikategorikan dengan ekosistem lahan basah. Apa itu ekosistem? Di kelas 7 belajar. Tahu? Ada makhluk hidup, sistem kehidupan, sistem kehidupan yang terbentuk atas interaksi makhluk hidup dan lingkungan. Ya, betul sekali. Jadi ada yang namanya ekosistem, sistem interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya di lahan basah. Nah, danau, sungai, laut, rawa ini termasuk kategori lahan basah. Namun ada satu lagi yang sering kita jumpai nih di kehidupan kita, sehari-hari. Namun ada tahu kita itu tuh termasuk yang mana? Nah, jadi ada yang namanya lahan gambut. Nah, biasanya kita menyamakan gambut ini dengan rawa ya. Nah, padahal berbeda. Gambut akan kita pelajari lebih detail. Kenapa jadi mempelajari ini? Karena di dalam gambut ada yang namanya manfaat. Manfaat ini yaitu adalah penyerapan karbon. Nah, karbon yang paling sering kita jumpai apa? Karbon dioksida. Apa lambangnya? CO2. Ya, betul sekali. Nah, maka dari itu ada hubungannya dengan yang kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang unsur, senyawa, dan campuran. Ya, karena kita sudah mengenal CO2 ini berarti termasuk apa? Unsur kah, senyawa kah, campuran? Campuran. Ada yang tahu? Senyawa. Ya, betul sekali. Senyawa. Nah, untuk itu pada hari ini kita akan belajar mengenai materi yaitu senyawa yang ada di lahan basah. Seperti itu. Dan silakan keluarkan buku catatannya. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu kita dapat membedakan unsur dan senyawa secara umum. Kemudian yang kedua
dapat mengklasifikasikan senyawa karbon. Senyawa karbon ada yang namanya senyawa yang disebut organik dan anorganik, serta yang ketiga dapat juga membedakan macam-macam campuran. Nah, jadi tiganya akan kita pelajari. Kita ice breaking lah, sini lah. Pagi lah. Ice breaking yang pagi. Oke, sebelum masuk ke kegiatan inti, kita berdiri dulu supaya lebih fokus. Berdiri dulu. Kita refreshing dulu supaya lebih semangat. Kalau Bapak bilang semangat pagi, kalian bilangnya pagi luar biasa. Pagi luar biasa. Oh ya. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oh yes. Ya, silakan dulu. Ya. Kita masuk ke kegiatan inti. Silakan yang punya buku LKS dibuka bukunya. Halaman bab unsur senyawa dan campuran itu di bab subbab materi senyawa halaman 25 dibuka. 25 dibuka. Oke. Sudah. Jadi seperti yang pernah Bapak share di grup kelas, bahwasanya senyawa ini terdiri dari molekul atom. Molekul atom. Nah, contohnya seperti H2O. Bagian tawa. Nah, molekul merupakan atom yang bersinggungan. Jadi atom itu merupakan satuan. Molekul ini adalah gabungan dari macam-macam atom. Nah, ini supaya gampang. Atom. Nah, bergabung jadilah molekul atom. Bisa dirincikan lagi seperti ini. Jadi hanya ada dua, O-nya satu, yaitu air. Nah, molekul atom inilah yang disebut juga senyawa. Nah, bentuk senyawa. Senyawa terbagi dua, ada yang organik, ada yang anorganik. Nah, organik, Daun. nah, dan anorganik. Nah, tolong bacakan di buku apa itu senyawa organik dari kata Bapak minta. Ya, yang organik. Yang lain perhatikan. Senyawa yang memiliki kerangka karbon sebagai komponen utamanya. Senyawa organik dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, mulai dari senyawa sederhana seperti metana, NH4, hingga senyawa kompleks seperti protein dan karbon. Senyawa organik ditemukan dalam molekul dan memiliki peranan penting dalam kehidupan, termasuk dalam pembentukan sel, energi, dan proses biokimia lainnya. Ya, terima kasih. Kemudian pada yang anorganik silahkan dibaca juga. Yang anorganik. Nah, habis ini kita akan ke kelompok yang sudah Bapak bagikan.
akan Bapak bagikan lembar kerja. Nah, untuk mendetailkan pembelajaran pada hari ini, yaitu mengenai senyawa serta membedakan yang mana senyawa dan unsur dan campuran yang ada di lingkungan lahan basah yang kita temui, yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Nah, silakan kelompoknya masing-masing. Ya, halo. Perhatikan Bapak. Nah, di sini sudah ada LKPD yang akan kita kerjakan. Nah, di sini kita akan menjawab beberapa soal. Jadi soalnya sedikit saja. Silakan kalian bisa men-scan barcode yang ada di LKPD ini untuk sebagai bahan bacaan dan video. Scan melalui HP bisa menggunakan Google Lens. Oke, ini Bapak ambilkan dulu. Dapat jawabannya yang dapat jawabannya yang Ya. Di Google Scan itu sebagai bahan bacaan. Jadi apabila membaca bujur-bujur dan menonton videonya, insya Allah dapat. Silakan dibaca dulu, di sana ada petunjuk. Silakan yang lain boleh mencari atau berbagi tugas supaya cepat dalam mengerjakannya. Waktunya kurang lebih 10 menit. Habis itu ada yang presentasi. Nah, ini teknologi ya. Jadi kita memanfaatkan teknologi. Sebagian ada yang menjawab di sini. Ini boleh dipacul, boleh dilepas. Ya. Di aktivitasnya itu kalian bisa ditulis masuk organika, non organik. Tulis. Silakan dibacai bahan bacaan yang sudah Bapak berikan. Ini nggak Pak? Iya betul. Sudah Pak.
Yang lain harus kontribusi lagi. Semua anggota kelompok enggak. Baik, karena waktu untuk diskusi sudah habis, kita akan memasuki sesi presentasi. Nah, untuk itu kelompoknya Jihan, Rizky dan kawan-kawan untuk mempresentasikan bagian A. Yang lain harap menyimak. Yang lain halo. Ya, silakan untuk kelompok Jihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain perhatikan. Air sungai bercampuran masuk campuran, ada air H2O dan sulfur, gas oksigen, air awan, oksigen, O2, Lumpur gambut termasuk campuran terdiri dari berbagai zat organik atau anorganik. Asam umat dari tanah gambut adalah senyawa kompleks yang terbuat dari komposisi bahan organik terutama organik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi pemaparan dari kelompok Jihan. Adakah yang ingin bertanya? Mengapa semua rasa campuran termasuk dengan campuran? Karena airnya berasal dari sumber yang beragam, bukan hanya dari air hujan atau dari HBS seperti air sungai campuran lainnya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Baik, kita beri aplaus untuk kelompok yang maju. Oke. Jadi, pada dasarnya LKPD yang kalian kerjakan adalah untuk memperdalam pengetahuan kalian, yaitu untuk membedakan apa itu unsur, apa itu senyawa, kemudian macam-macam unsur, serta yang sering kita temui di lingkungan lahan basah di sekitar kita. Nah, tadi ada yang menyinggung air Sungai Martapura, ya tepat sekali, itu merupakan campuran karena di air Sungai Martapura ada air yang bercampur lumpur sehingga warnanya tidak jernih, sehingga tentunya ada banyak zat dan senyawa, yaitu ada H2O serta ada senyawa yang terkandung pada lumpur dan lain sebagainya. Seperti itu pula pada lahan gambut yang sering kita temui itu terdapat banyak senyawa. Jadi lahan gambut itu seperti di padang Pohomaan Raka. Nah, seperti di Handil Asang itu ada padang gambut ditumbuhi oleh banyak padi serta hama-hama serta tumbuh-tumbuhan. Nah, di situ banyak zat serta ada pula kandungan zat haranya. Jadi banyak zat hara yang di dalamnya. Fungsi dari gambut ini sendiri juga untuk menahan karbon. Kalau karbon dioksida kebanyakan akan menimbulkan apa?
polusi udara. Nah, jadi fungsi gambut juga seperti itu. Setelah ini silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, karena kita tadi sudah melakukan diskusi kelompok dan presentasi, kemudian kita akan menjawab soal evaluasi, beberapa soal evaluasi. Nah, silakan keluarkan buku latihannya. Baik, waktu mengerjakan sudah habis, silahkan dikumpulkan. Baik, kesimpulan pada hari ini, siapa yang ingin angkat tangan untuk menyatakan kesimpulan pembelajaran pada hari ini? Ya, silakan Tata. Kesimpulannya kita bisa membedakan campuran unsur dan senyawa. Ya, bagus sekali. Untuk itu kita terus belajar ya. Jangan lupa dibacain lagi bukunya. Kemudian kita ketemu lagi hari Sabtu untuk pelajaran berikutnya. Terima kasih untuk kerjasamanya hari ini. Sebelum itu, tugas yang masih banyak kosong nanti dilengkapi. Dari Bapak cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.